Selamat malam. Ya, Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Chris Fernando Mikel. saya Roniku Sukri Samsi. Saya Rega Resi. Saya Muhammad Ibnu Malik. Kami berempat akan mempresentasikan tentang TCP/IP atau DoD. Pengertian TCP/IP atau DoD. TCP/IP atau DoD adalah sebuah perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam satu sistem dan memungkinkan komputer satu dengan komputer lain dapat mentransfer data dalam satu grup network atau jaringan. TCP singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. Fungsi TCP/IP pada umumnya digunakan untuk pengiriman file dalam satu jaringan. Sering juga dimanfaatkan untuk keperluan remote login, komputer mail, telnet, dan lain-lain. Ketentuan kelas alamat IP. Sebuah alamat IP berisi satu bagian network dan satu bagian host. Tetapi formatnya tidak sama pada setiap alamat IP. Sejumlah bit alamat dipakai di sini untuk mengidentifikasi network dan angka dipakai untuk mengidentifikasi host. Dan beragam kelas alamat IP. Alamat IP memiliki 3 kelas utama, yaitu kelas A, B, dan C. Ketentuannya adalah jika bit pertama dari alamat IP adalah angka 0, maka ini adalah network kelas A. Jika bit pertama dari 2 angka alamat IP adalah 10, menunjukkan alamat IP ini kelas B. Dan jika bit pertama dari 3 bit alamat IP adalah 110, dan ini merupakan kelas IP kelas C. Selanjutnya, lapisan model DoD akan dijelaskan oleh Rega Resi. Ya, saya akan menjelaskan lapisan model DoD. Model DoD hanya mempunyai 4 lapisan yang merupakan gabungan dari lapisan-lapisan model OSI dalam menjelaskan hubungan antara kedua model tersebut. Contohnya yaitu lapisan proses application dan lapisan host to host, lapisan internet, lapisan network access. Lapisan proses atau application, gabungan lapisan aplikasi, presentasi, dan session disebut lapisan atas, yang oleh model DoD disebut lapisan proses. Protokol-protokol yang berfungsi di lapisan atas atau lapisan proses application model DoD antara lain adalah telnet atau telecommunication network. Kedua adalah VTP, file transfer protocol. Ketiga SMTP, simple mail transfer protocol. Yang keempat TFTP, travel file transfer protocol. Yang kelima Kerberos. 6 DNS, domain name system. Yang ketujuh SNMP, simple network management protocol. 8 RPC, remote procedure call. 9 Xwindows. Selanjutnya lapisan host to host. Lapisan DoD yang setingkat dengan lapisan transport adalah lapisan host to host. Protokol yang berfungsi di lapisan transport atau host to host ini adalah 1. TCP, Transmission Control Protocol. Yang kedua yaitu UDP, User Datagram Protocol. Selanjutnya lapisan internet. Lapisan model DoD yang setaraf dengan lapisan network disebut lapisan internet. Protokol-protokol yang berfungsi pada lapisan ini antara lain IP, yaitu Internet Protocol. 2. ARP, Address Resolution Protocol. Ketiga RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Keempat BOOTP, Bootstrap Protocol. 5. DHCP, Dynamic Host Corruption Protocol. 6. ICMP, Internet Control Meshach Protocol. Selanjutnya lapisan network access.
gabungan akan dilanjutkan oleh saudara Roni Simsamsi. Silakan. Oh iya. Selanjutnya yang dibagian dengan saudara Lega. Akses. Selanjutnya lapisan network access, yaitu gabungan lapisan sambungan data dan lapisan fisik model OSI disebut lapisan bawah yang oleh referensi model DoD disebut lapisan network access. TCP/IP protocol suite terdiri atas 4 layer. Yang pertama, aplikasi, transport, internetwork, dan network interface. Layer tersebut dapat dilihat sebagai hierarki seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada physical layer, network access layer, internet layer, transport layer, sama application layer. Untuk perbedaan antara model OSI dan TCP, diantaranya yang pertama itu ada OSI layer memiliki 7 buah layer, dan TCP IP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, TCP IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Yang ketiga, layer di atas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session dipresentasikan ke dalam satu lapisan TCP/IP yaitu layer. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Yang kelima, perkembangan ISO atau disebutnya OSI tersendat tidak seperti TCP atau IP. Yang keenam, untuk jangka panjang kemudian TCP/IP menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. TCP/IP mengkombinasikan presentasi dan session, sedangkan layer OSI dalam application layer. TCP/IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ibnu padanya. Ya, untuk yang selanjutnya tentang persamaan antara model OSI dan TCP/IP, yaitu satu, keduanya memiliki layer atau lapisan. Dua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Tiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Empat, asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Lima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. 6. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Yang terakhir, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. OSI layer antara lain physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Itulah materi tentang TCP/IP atau DoD yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pause. Stop.